Puji dan syukur marilah sama-sama senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama sehingga pada malam hari ini, di malam yang penuh berkah dan rahmat ini, kita bisa bertemu muka, berkumpul, bersilaturahmi dalam acara yang mulia, yaitu peringatan Isra dan Mi'raj yang terjadi terhadap junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta haul guru kita al-alim al-allamah syekhina wa murabbi ruhina Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Sekumpul, mudah-mudahan dengan adanya pertemuan kita, perkumpulan kita, acara pada malam hari ini, semoga kita semua mendapatkan nantinya barokah syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan harapan kita mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di sini memperingati Isra Mi'raj, memperingati haul guru kita, semoga Allah kumpulkan kita nanti di padang mahsyar bersama-sama dengan beliau, dan semoga dimasukkan Allah kita seberataan berikutnya kita cintai, dimasukkan ke surganya Allah bi ghairi hisab. Amin amin Allahumma amin. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut kepada keluarga beliau, kepada para sahabat-sahabat beliau, dan kepada para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Al-mukarramun wal muhtaramun, para habaib, wabil khusus Al-Habib Muhammad Fauzi yang ada di jauh ini. Hingga alhamdulillah sini masih kawan dalam kondisi darurat kuliah masih kawan. Jadi artinya sidin datang itu menginspirasi, kalau bahasa ini itulah kepada nang sehat-sehat tak dipena pengulir. Artinya sidin nang sakit-sakit aja datang ya kan. Nah, apalagi kita mina gagah-gagahnya masih gancangnya makan masih enten nah. Alhamdulillah dengan adanya Habib ini menandakan dzurriyyah Rasulullah nih. Rasulullah hadir di tengah-tengah kita. Masya Allah, mungkin ulun merasakan keberkahan majlis sedikit, merasa betul rasa didikan bagaimana mata. Nah, kemudian yang ulun hormati, ulun banggakan juga dan ulun muliakan, yaitu para ulama, para asatidz, khusus guru kita Saifur Rahman 1 dan Saifur Rahman 2. Ini guru ulun nih, guru ulun. minta ampun dulu. Di Al-Falah bari di Al-Falah, ulun sempat di Al-Falah juga. Di Al-Falah. Jadi di Al-Falah itu ulun ini 3 tahun setengah. 3 tahun setengah. Nah, sidin tuntung. Jadi ulunnya di Al-Falah lolos. Sidin lulus. Nah, sidin ini keluaran Al-Falah, ulun ini lapasan Al-Falah. Itu kan bedanya tau, cuma sempat kumpul 3 tahun setengah udah di Al-Falah, di dalam sempat kurang lebih tahun setengah, di luar 2 tahun alhamdulillah. Jadi belajar musabaqah atau hendak diundang orang kalau ada ke asrama sidinina belajar mengaji, belajar lagu bare. Lagu belikan diundang orang berdua lawan sidin. Ulun kan ngaji pertama dulu, hanya sidin kedua. Sidin tukang ngajari ya ada sidin kan bisa mah nema ayun-ayun dah. Alhamdulillah barakah soalnya dapat minantu atau kemarin sama. Alhamdulillah. Tatamu di sini alhamdulillah. Mudahan pertemuan ini penuh dengan keberkahan. Jadi minta ampun mana guru-guru Habib ini berdiri nah lo seadanya. Tadi masalah Isra Mi'raj di muqaddimah tadi belum habis bacakan, dah mulai Masjid Haram ke Masjid Aqsa sampai naik ke atas, habis dah kisahnya. Jadi beberang saja lagi minta maaf nih lah kemana-mana kalayaunya karena pindah-pindah tasarah pagurakan tuh kan. Alhamdulillah. Jadi Isra wal Mi'raj, berkat adanya Isra Mi'raj ini lalu banyak orang Islam berkumpul dalam kebaikan. Dan Isra dan Mi'raj ini Allah Ta'ala mengesahkannya dalam Al-Quran. Bila kada percaya maka kafir orang tersebut, sebab di dalam Quran termaktub tentang cerita Isra dan Mi'raj.
yang terjadi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini istimewanya Isra Mi'raj ini di sini ada perintah atau salah satu rukun Islam yang langsung diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini istimewanya, maka satu-satunya rukun Islam yang diterima Nabi langsung adalah yang terjadi di dalam Isra dan Mi'raj. Sejarah terjadi Isra ini karena pada tahun 620 atau 10 tahun setelah Nabi dibangkit menjadi seorang Rasul, Nabi kita mengalami duka cita. Kenapa? Karena meninggal atau wafatnya orang yang sangat membela Rasulullah, yaitu paman beliau Abu Talib. Jadi Abu Talib ini kalau sejarah atau tarikh kemana aja kita baca tuh selalu kan memang di dalam Quran pun ada juga ya kan. Memang beliau meninggal dalam keadaan Islam. Tapi kita lihat di keterangan kitab-kitab yang lain-lain, di antaranya Nurul Dhalam, syarah daripada Aqidatul Awam, dan kitab yang lain-lainnya, bahwa minta kepada Allah agar Abu Talib paman Sidin dihidupkan kembali. Jadi ujar pengarang syarah Nurul Dhalam, itulah iktikad yang kita bawa sampai ke mati, bahwa Sidin dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca tarikh sekolahan toh, ya wafatnya seperti itu tadi kada Islam. Kulha kata Rasulullah, wahai pamanku Abu Talib, baca atau ucapkan kalimat syahadat itu, nanti ulun akan bela pian di padang mahsyar. Lalu ujar Sidin, andai kataku kada supan wahai Muhammad kepada masyarakatku, niscaya akan kukatakan itu. Tapi kalau kukatakan nanti mereka akan mencemooh kepada aku. Ini kalau orang belajar tauhid di dalam itu beriman orang nih mukmin indallah. Tapi hukum dunia kada berlaku. Mukmin indallah orang nih. Nah, apalagi tadi ada riwayat bahwa beliau dihidupkan kembali oleh Allah berkat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mun Mama Sidin Abbasin itu jelas saja sudah. Nama bedahkan kafir itu Wahabi benar ya. Wali walidahir rabbuka ahya kama jaa hadza fil hadits wa wida qad amana. Sungguh fastaujaba kullan najati wa bil jinani takhallada wa huma yaqinan najiyani wa may yakul bi khilafina dhalla as-sabila ba'ida وكذا جميع صني مأواهم دار النعيم كما رواه من اهتدى. Maulid Azab. Ya udah, membakar kancangan bahasa ini kapan aja pun mau mengaji kada sanggup lagi. Mau mengaji usah Saifur Rahman dia suruh kan. Allah karim. Nah itu wali-wali Rabbu. Bagi kedua orang tua Nabi Muhammad, Ar-Rabbu kat ahya, Tuhan menghidupkan akan Abah Mama Sidin. Kad amana, beriman kedua-duanya. Pastaujaba kullan najat wabil jinani takhallada. Mereka tuh pasti sudah selamat dunia dan akhirat, dikubur di barzakh di padang mahsyar, dan mereka kekal dalam surga. Andai kata Sidin ini kada dipinta Nabi untuk dihidupkan kembali, Sidin yang berdua nih hidup di zaman fatrah tetap selamat. Wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasula. Kami jan Allah kada menyiksa orang yang hidup di zaman fatrah kecuali kami mengutuskan seorang rasul. Kada beiman, hanya ada ketentuan kafir beimannya. Tetapi abah Nabi Muhammad, abah Mama Sidin ini hidup sebelum Nabi dilantik menjadi rasul. Jelas sudah selamat dengan dalil Quran. Lo kenapa dihidupkan lagi jar? Menyampurnakan supaya abah Mama Sidin termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Nah itu jadi luar biasa. Orang yang jadi umat Nabi Muhammad nih didambakan oleh nabi-nabi terdahulu kita ini kada minta-minta jadi umat Nabi Muhammad, untung benar. Tinggal bersyukur aja lagi lawan
lawan Allah. Kuntum khairu ummatin. Kalian jar Allah sebaik-baik kenapa sebaik-baik umat? Karena punya nabi sebaik-baik nabi. Masyaallah. Nah, itu kisah sedikit tentang tadi apa? Abah atau paman Nabi Abu Thalib tadi itu. Jadi terjadi duka cita 3 hari setelah meninggal Abu Thalib, Siti Khadijah pulang meninggal. Siti Khadijah meninggal 3 hari aja pada tahun yang sama. Nabi kita hitungannya sifat basyariyah. Sedih Rasulullah ketika 2 orang pembela sidin ini meninggal dunia. Alim itu Nabi ke Taif. Di Taif mencari suaka kalau bahasa ininya perlindungan, bukan perlindungan yang didapat, bahkan Nabi dihina-hina, bahkan dihampur-hampur lawan batu, bahkan sampai berdarah. Jadi kalau orang minta suaka, itulah orang Islam yang minta perlindungan ke negara barat, negara orang-orang non-muslim, boleh terjadi sudah di zaman dahulu. Nabi kita sendiri kota itu siapa yang dicari? Bukan ada yang Islam di sana. Anak masuk ke Makkah pulang, siapa yang melindungi? Ada pulang melindungi Nabi, hanya bisa masuk ke Makkah Nabi kita tadi itu. Jadi biasa itu hari ini kan banyak buat nang Suriah, buat mana-mana tuh kan ke luar negeri mencari perlindungan, hendak mencapai suaka dan sebagainya. Nah, itu. Lembah itu tahun 6021 atau setahun nang masyhurnya riwayat nih, memang ada beberapa masyhurnya setahun sebelum Rasulullah itu hijrah ke Madinah, maka Allah mengundang lah bahasa wahininya lah, mengundang, yaitu yang disebut dengan terjadinya Isra dan Mi'raj tadi itu. Nah, pada malam 27 Rajab masyhurnya. Jadi mana nang afdal 27 Rajab malam nang afdal itu bagi Nabi kita, yaitu malam 27 Rajab bagi Rasulullah. Karena di situ sidin melihat Allah Subhanahu wa taala. Melihat Allah itu adalah barang harus kada mustahil kada. Cuma Allah menghendaki Nabi aja seikung lu di sini. Kada mustahil. Cuma nang dikehendaki Allah hanya demi Muhammad aja dulu, kaina di akhirat anyar orang beriman yang lain melihat. Nah, itu melihat Allah, tapi laisa kami selihi. Tuhan ini kan dibisi hati ya Pak. Ada rekaman gantung dikirimi itu. Apa ya, oh ya Allah jar, apa yang bikin hati engkau senang? Nah, camoh nih tuh Tuhan kan dibisi hati. Itu kan saya ada nang ngirimi ya Allah, ada nang ngirimi itu nah. Jadi hati-hati benar, Allah itu kan seperti makhluk laisa kamitslihi syai'un. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah itu, nah, Nabi jadi Tuhan itu tidak mungkin dilihat, tetapi yang dikehendaki Allah dalam dunia hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka diundanglah Nabi Muhammad dalam keadaan duka cita tadi. Maka disebutlah tahun tersebut Amul Hazan, tahun duka cita. Mudah-mudahan kalau berkat Isra Mi'raj, berkat haul guru, kita pun sudah setahun kurang lebih Amul Hasan. Ya lah tahun tadi pas nih. Ya namanya pas benar Amul Hasan bujur. Apa sara bangalih ini ya kah? Ulun anak nyuruh pintu masker, ulun nyuruh masker juga. Nah, apa ini minta maaf lah ya lah. Cuma ulun bila bacaan terjun ulun aja jarang bawa masker. Cuma bila ada orang bermasker, ulun jangan disamletinya. Sebenarnya dihargai aja. Ya lah, hanya bagian bermasker, ya Allahnya kada. Jangan kita menyalahkan memakai ikhtiar. Ulun termasuk jarang ya, cuma ulun menghargai orang lebih ikhtiar. Ya Allah, apa tadi? Jaga jarak, ya Allah. Kemudian apa tak memakai masker, kemudian mencuci tangan. Ada kan yang basuh tangan, basuhannya ada situ. Kayak mah hendak makan yang basuhnya.
makanan juga bang pulang nih. Lah ya itu protokol kesehatan ya Allah maka ada kawai nang kita yakini nah lah tempat-tempat perkumpulan ini mengundang rahmat. Itu keyakinan kita nih tak. Cuma walaupun yakin mengundang rahmat menolak bala, ya Allah ada nang berusaha tadi seperti protokol kesehatan tadi itu dilaksanakan pun itu bujur aja jual. Kita khawatir karena kali apa ngerti kita kan ada prokes ini lalu kita agak situ Tuhan sarik kena. Walau kada prokes tetap bersifat tawadhu. Hanya antara agak lawan yakin itu tipis bedanya. Bila sudah kita yakin lalu menghina-hina orang itu lain yakin itu takabur ngarannya. Jadi yakin berdiam aja karena tong kosong. Nah, bilanya hibak kada mau berbunyi laginya orang yakin itu kada berbunyi tapi kelihatan tampak hasilnya silakan yakin ya lo tapi tadi jangan menghina orang berikhtiar sebenarnya kita ini berusaha aja juga berataan kita sembahyang itu berusaha juga usaha nak masuk surga dolah kan orang kawin itu usaha ngadanya usaha nak dapat anak tuh menyakada jangan sarik dolah kan usaha ngadanya usaha ya Allah jadi sembahyang berusaha puasa tah berusaha juga bersedekah berusaha untuk ilmu berusaha itu ikhtiar untuk mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita beribadat nih jadi guru beribadah syariat nih jangan sampai nang 10 tahun 13 tahun di Mekah hilang dengan sebab nang 10 tahun di Madinah. Artinya sembahyang tetap sembahyang, tapi tauhid nang 13 tahun di Makkah itu jangan hilang di dalam hati. Artinya sembahyang, jangan berharap sembahyang aja cuma yang diharapi. Ading ini kada boleh bersembahyang jangan parai serajul. Nah, itu luput toh. Ilmu sebuku kan bagus, sebukuan, sepanggal ini jam itu jadi tetap laksanakan syariat tapi syariatnya kada boleh dipegang lawan hati bahkan ibadah pun kada boleh dipegang hati dipegang diharapi kada boleh laksanakan nang diharap hanya Allah Subhanahu wa taala mantapkan dalam dada kita itu. Nah mudah-mudahan lah berkat perkumpulan berkat sholawat berkat zikir mudah-mudahan keyakinan terhadap Allah itu tertanam dalam jiwa kita, mendarah daging dalam tubuh kita. Karena dengan kalimah la ilaha illallah kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, macam itu. Kenapa jadi berikhtiar jar tanda orang bersifat rendah hati ya berusaha. Nah, sembahyang jatuhan sembahyang Nah, berdiri jatuhan nyawa ya berdiri. Rukuk ya rukuk bolehlah sembahyang berukuk aja lain pulang itu musim yang kedua alhamdulillah. Nah itu ikhtiar itu Allahu Akbar sembahyang nah itu nih isanya ya makan kasana kamar aja saya lah Allahu Akbar nah Allah nih rukun tuh mulai rukun sembahyang tuh mulai Allahu Akbar kada mulai mangkat tangan kada mangkat tangan tuh sunnah hukumnya kalau pengen tuh tamu ben orang Allahu Akbar tangannya singgarakan Allahu Akbar saja sudah itu ada masalah ya Allah cuma meninggalkan sunnah kalau guru balik kayak ulama jadi mangkat tangan tanah ajar guru caminina mangkat tangannya banyak kayak pendapat ada nangka ini ya Allah cuma guru balik menjadi nangka ini turunkan dikit jadi guru ini supayanya marah kan Baitullah nah itu betul jadi awak kita ini dasar ke Baitullah hati kita falyabudu rabba hadzal bait hendaklah mereka menyembah pemilik Baitullah bukan menyembah Baitullah ujar Sayyid Muhammad Maliki dalam kitab Syirin Mafahim kada bedanya orang menyembah berhala sampai kayak itu sidin jadi kata-kata syirik itu ya Allah kayak apapun atau pengernya kada hanya di hadapan berhala aja apapun yang dituhankan di hati kita itulah berhala yang perlu dibuai Allah kalimahnya gen Allahu Akbar sudah di awal tah artinya nang lain kada ada lagi itu bahasa kitanya
Itu yang diperjuangkan. Oh kawat haruskah? Kada tentu, cuma di situ letak mujahadah. Allahu Akbar. Ucapan Allahu Akbar, tapi hati memusyahadahkan Allah nang maha besar. Apa maha besar? Maha besar kekuasaannya, maha besar keinginannya kada kau dikalahkan, maha besar pengetahuannya, maha besar pendengarannya, dan segala-galanya. Hati maha besar nang lain sama lawan kadada. Mbak maha halus lah lawanannya dah. Sama lawan kadada. Nah ya tadi lorongnya berzikir la ilaha illallah. Kenapa tadi lagunya tadi guru? Lagunya tuh nah. Dikir nasyid tadi. Nasyid tuh ya nang syair tadi nasyid ngarannya. Nasyid lain nasi. Nah, lalu la ilaha illallahnya Allahu itu dah. Allah apa tadi? Jujur janganlah. Kadul jujur betakkan. Allahu. Ada Allah tuh paham ya sudah kita. Neng ini nah. Nah lain belum masalahnya. ada juga dia guru sumpah nang syair nang itu. Ala syair nang asyik 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 pasti kali itu suruh baca syair sini bareng kesempatan belum ikut mic. Jadi guru ada juga karena paham mendengar ini orang asik nya asik Tuhan asik Tuhan apa juga mendengar tuh tersalah rupanya lalu asik Tuhan nyahuti orang asik gitu orang. Apa itu adalah Allah juga maknanya. Kalimah Allah tuh lepas nang luar biasa lah, dibuangi lo di mukanya tuh alif kita buangi, kita tinggal lillah. Alif Allah tuh kita tinggal nang kita tinggal lillah. Limbah itu pulang alifnya lah dibuangi, lamnya dibuang, alifnya tetap, maka ilahun Tuhan maknanya. Wa ilahukum ilahu wahid. Kemudian ulang alifnya dibuang, lamnya dibuang, tak tinggal lahu. Lahul hukmu wa ilaihi tur. Banyak lahu itu kalimat bagi Allah. Kemudian pulang, ditinggal lagi pulang alif, lam, tak tinggal ha, maka tak tinggal hu. Kemudian pulang alif kedua dibuang. Alif satu pertama, lam pertama dibuang, lam kedua dibuang, tertinggal alif lawan ha. Iya nang tadi Allahu bahkan lam ha-nya pun dibuang, tertinggal alif lawan al itu maknanya Allah dalam bahasa Suryani as-sifrul mufid ambilannya. Jadi kalimat Allah tuh kayak apa aja dibuangi tetap maknanya Allah. Nah lalu itu ujar di dalam kitab Ad-Dasuki bagus dipakai oleh orang yang sedang sakit atau baradaan. Zikirnya ngintok kurang garing. Menggah ngintok. Besar orang garingnya bang. Jadi ketika berpikir tuh nah maknanya Allah juga. Artinya ketika di lidah kita tetap kada lupa dengan Allah. Karena salah satu lafaz zikir Allah juga maknanya. Jadi orang beradaan tuh harus paham. Beradaan keluarannya. Maka bila sudah ya bila lompang jalan lapang bila lu lapang aja. Jujur kada? Jujur.
Kada percaya pun takun itu Gurudin Samarinda ta. Gurudin Samarinda tuh sidin tuh sepupu sidin tuh nah ngarannya Kakamiah. Sepupu sekali. Laki sidin tuh Abidin. Abidin tuh sepupu ulun sepupu sekali. Nah ini sepupu sidin sepupu sekali. Jadi anak-anak itu mengiau sidin tuh Acil, nyaulun om itu tuh anak-anak Abidin tadi. Itu Gurudin ngarannya. Nang Guru Udin kan kisah depan nih lapangannya bisa tambur wadi-wadi nek. Cuma sih. Nah, itu tadi jadi supaya makna tahu apa? Itu iya tadi maknanya. Kalimahnya Allah lalu lam dibuang pertama, kedua dibuang ambil alif, ambil hanya maknanya adalah Allah. Jadi ketika berzikir tetap hati kepada Allah karena salah satu bentuk zikir juga. Bukan apa? Bukan nang nang itu lain. Makanya di antara orang sufi sampai ketika jima pun mereka tidak lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu tadi makna tadi itu mereka sangat paham dan mengerti bujur. Nah, jadi kita supaya kada bingung ada apa nih jamina berataan nang berzikir tadi. Apa? Nang penting ingat lawan Allah nang ampun nama tadi itu. Nah, itu. Kemudian sampai di mana tadi? Dang untuk berapa sudah? Iya. Belum satu tomat lagi lah. Lapar kita kalau kita kaluasan. Nah, ini pada ini bebasian kita ngalih bulungan. Alhamdulillah ulun nggak sesigar awalnya jabayakan kawal teh nah ringan apa alhamdulillah. Ini esok di wadah kawal belum sudah mana masjid ada. Esok nih. Mudah-mudahan berkah berataan. Mudah-mudahan jadi pengernya penyebab atau wasilah keselamatan kita dunia dan akhirat. Kita kembali kepada sejarah. Jadi mudah-mudahan ini berkat adanya ini amulah hasan tahun ini kita akui itu bisa kada. Setahun setahun ini Covid ini setahun sampai ini. Dan jadi kita selain tadi ada ikhtiar, kalau nang berikhtiar ya kita tetap hargai, kita anjurkan. Ya Allah kalau kada juga Bang, banyaklah bermohon kepada Allah, nang berusaha berikhtiar prokes tadi, tetap bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hilang iman kita gara-gara kita kada berikhtiar, atau jangan hilang iman kita gara-gara kuat benar berikhtiar. Dua-duanya nang berikhtiar tetap lawan Allah, nang kada pun tetap lawan Allah Subhanahu wa taala. Itu nang sangat penting dalam dari kita nih. Mudah-mudahan berkat zikir tadi supaya intinya zikir itu wasilah supaya buahnya kena ingat terus. Itu buahnya ala bizikrillah tatmainnul qulub. Kan biasanya orang sakit hati, sedih itu karena hajatnya kada kabul ya kan? Hajat kada kabul, awak degaringan, bini bememai di rumah. Umpama itulah duit habis, ya Allah anak nih mucil pulang. Nah, susah dah, tapi bilanya kena ingat ini semua datang dari Allah. Nah itu ingat dah, zikrullah karena datang dari Allah. Lalu sabar tadi datang ke hati, lalu nyaman. Nah itu nang ala bizikrillah tuh masuk neta. Aku sudah berzikir aja beratus beribu kali kada tenang juga. Berzikir di lidah tapi kada memahami makna zikir tadi. Nah mula sakit hati ini diantaranya ya tadi hajat kada kabul, hajat nak sehat, hajat hendak bebini termasuk tak. Terselisih terus nak bebini nih. Bilanya wayah seorang hendak kurang kada menerima. Terselisih, wayah orang kada menerima, seorang hendak. Jadi kan mau kejadian. Kan ada hajat tuh kada kabul ya Allah. Nah jadi kenapa lalu ingat karena ini ujian dari Allah, ini perbuatan Allah, nyuruhku sabar, ingat datang dari Allah tadi. Lalu kawal lapang di situ makna ala bizikrillah tatmainnul qulub. Itu salah satu wasilahnya ya berzikir tadi, jalannya ya hasilnya kena hidup selalu merasa tenang. Banyak diberikan oleh Allah nikmat, syukur dia kepada Allah. Kalau musibah yang datang dia sabar kepada Allah, ingat terus. Sembahyang Allah berasa anujar kulir sembahyang. Kulir itu kada nyaman berarti.
pada ketika ingat sembahyang tadi adalah pertolongan Allah, minnatullah, lalu timbul lapang hati tuh ala bidzikrillah, ala bidzikrillah. Makan kena iwak kering terus hari-hari. Kalau nya hendak sarik, nah sarik alah. Makan iwak kada ada. Tapi pada ketika ingat, oh ini sudah rezeki yang Allah berikan kepada aku. Kada bisa aku merubah takdir Allah. Ingat on Allah. Lapang makan tadi. Habis saja 2 piring. Karena hati lapang. Jadi itu masalahnya tadi. Alah, masalahnya itu aja. Oh dia sambati orang, dihina orang. Kalau kita mengingat orangnya itu marah kita, sakit hati kita. Pada kita ingat itu adalah perbuatan Allah juga kepada aku. Muiji sabaran aku lapang. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Nah, kacam itu. Apalagi guru kan, guru tuh kadang-kadang apalagi masih muda ya kalah. Kadang-kadang tuh bapak aja mengaji situ, gurunya andung masih. Berataan naik guru tuh asalnya andung. Ya lah guru. Datangnya anungnya mau tuh hal langsung. Guru sekompol itu menghadap masyarakat umur 20 tahun. Nabi Muhammad tuh pak anumnya kalau fisik lawan nang lain lah. Hakikat panuhannya ya Allah fisik sidin tuh lahir pak anumnya. Nabi Muhammad. Jadi kada masalah guru tuh anum katuan yang penting sini isi guru dan gurunya mengizinkan orang mengajar itu jadi guru minimal izin guru. Kalau orang menghebat lagi izin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nih lah buktinya pian nak ada memandang gurunya anum kah tuha ada yang penting ngumpul datang itu manfaatnya seorang guru seorang alim. Makanya diantaranya yang dituangkan ke dalam dada Rasulullah ketika dibedah itu adalah ilmu. Nabi kita menekankan agar supaya menjadi orang alim. Kenapa? Alim atau ilmu itu di diri Nabi kita ada. Nah pada ketika kita menghormati orang alim, ulama nih, ini kisah awal guru nih cemen. Kalau tadi apa yang Ustaz Saifur Rahman? Asalnya ini informasi ini sekumpul orang dekat dengan guru lah. Asalnya nih guru berpesan ujar guru haulku nih kena cukup orangnya 40 aja. Pesan sendiri rumah itu. Cuma nang 40 tuh tuan guru seberataan. Dari ya lah. Mun guru kok banyak aja gurunya sudah jangan lebih banyak lagi nang guru nom itu banyak lagi tak banyak lagi nang guru nom ya benar. Nah jadi 40 aja cuma kenalah jar guru nang 40 ulama nih di kiau nih guru-guru nih amplopnya dikandali nih minta maaf lah misal amplopnya ulun kasihnya kada menjadi amplop. Ulun silaturahmi yang susah kita pian-pian untuk berdoa pian. Memberi pengguru jar, terima juga. Kada mencari itu tuh bujuran daerah. Ulun dapat berkat, ulun sehat panjang umur, kemudian majelis taklim berjalan, kemudian ulun mula pondok pesantren. Falahus salam itu sudah dibayar tanahnya kurang lebih 1,5 hektar. Harga tanahnya kemarin 1,2 miliar. Alhamdulillah sudah tuntung dibayar. Okay. Jadi mun pian nak menyumbang kan warakan tanah sudah dibayar. Jawabannya nang balum napa guru jar hakik balum lagi. Salah juru juga ya Allah. Alhamdulillah banyak membantu kan badut-badutnya lapang usahanya alhamdulillah tangan bantu sehingga kawan ukar tanah tu pada jauh pada majelis alim ulun nur beribadah sekitar 70 meter lah kurang lebih. Di situ sudah dinyai tanahnya sudah banyak material insyaallah awal Sa'ban kena mulai dibangun. Doakan mudah-mudahan lancar lah, mudah-mudahan keberkahan. Ulun izin terakhir abunya kita di mata Guru Syukuri ketika beliau mengucap bagus langsung ulun eksekusi besarnya langsung main meja jalan. Nah itu penting izin guru itu ada itu penguat batin kita untuk sesuatu yang kita kerjakan kita. Nah itu tadi. Oh amplop tadi lah. Ada betul lah. Oh dari kisah guru tadi. Nah jadi 40 aja orang nak amplopnya kan delik.
Napa jadi sini ujar Nabi kita wala alimul wahid khairul min alfi abid. Satu saja orang yang alim lebih baik daripada 1000 ahli ibadah. Itu nang diambil sini. Jelas hadis Rasulullah. Kalau ada perkataan ulama itu jelas sudah. Itu khairun itu lebih baik. Sama Lailatul Qadar itu ya Allah. Malam Lailatul Qadar itu jadi khairun jar Tuhan lebih baik. Berarti kan ada sama 83 tahun. Lebih baik jar Allah. Berarti kan ada nilainya. Kalau malam Lailatul Qadar itu sama baru 83 tahun. Kalau lebih baik nang berkata lebih baik ini Allah Subhanahu wa taala kan ada hitungannya nang rasa kami selih ini bepender. Ampun kalem neh. Nah, ini tadi Rasulullah mengatakan. Nah, selama ini itu lama begitu alhamdulillah. Tapi khairun itu dipikirkan karena kata-kata Tuhan nih khairun lebih baik. Tentu kan ada hitungannya. Nah, lalu pengarahnya dihitung kalau khairun abid jadi guru beri menjelaskan alim neon abid kayak apa. Alim ini sama tamat sekolah, dia sama tamat sekolah, Darussalam kah, Al-Falah kah, dari Tarim kah, mana kah, sama-sama sekolah, lalu kena bulik nang seikung di ibadah jam hadap Allah dan kamar menghadap Tuhan. Ini abid ngarannya. Sama pada alim, tapi kada majar kada pengarangnya nih. Mengarang kitab kada juga. Pun majar bini kira ada kira kada majar. Nang sikung yang ini mengajar dan mengarang kitab atau mengarang kitab alim nang ini abid ngarannya. Kalau orang beribadah tanpa ilmu ini mutanassikun jahil ngarannya kada diterima oleh Allah. Fa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'malu mardudatun la tuqbalu. Siapapun beramal kada didasari ilmu, amalnya mardudah ditolak oleh Allah, tidak bisa diterima. Jadi hendak beramal beribadat nih nuntut ilmu dulu, lalu beribadat. Nah, si beribadat ini abid ngarannya. Jadi ini yang mengajar nih dengan seabid tadi. Rasul mengatakan lebih baik daripada 1000 orang abid kali pian 40 kali 1000 berarti 40.000 itu kalau sama abid dengan 1000 alim dengan 1000 abid kalau sama 40.000. Kalau khairun lebih baik itu kada ada nilainya. Nah, disitulah makanya sehingga orang-orang itu katuju ya kan habaib, ulama-ulama ya kan, karena nilai orang itu biar seikung aja nang naik sama 1000 nilainya. Makanya kena doa selamat ya guru nang dihadani. Sarik nang lain tidak bisa baca doa aja. Tapi kada alim. Nah doa selamat ya orang nang mana kan ada aja doa selamat nang mana nih. Nang baharikan ini kah? Kita salah bilang dulu aja nang baharikan ingat daging nang ini kan apa? Alimnya itu masuk seiko di rumah nih kita jamu sama dengan 1000 bahkan lebih baik daripada 1000 abid. Guru ini kan guru sekumpuh nih alim lagi soleh lagi wali tetap menghormat memuliakan ulama. Kenapa? Rasulullah akrimul ulama kata Rasulullah fa innahum indallahi kurama. Muliakanlah para ulama karena mereka di sisi Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita termasuk datang pengajian, datangi guru, memuliakan ulama, hanya mengumpulin yang lebih baik daripada 1000 orang ahli ibadah tadi itu. Kalau dengan awam kan ada bandingannya. Maka supaya nang awam ni pangjulang mulia juga. Lalu umpat mamarakin nang mulia tadi. Lalu ujar Rasulullah al-qail al-mustami syarikul qail. Nang mendengar maka ia bersekutu bersamaan dalam kebaikan lawan nang bepandir lawan nang maajar. Kira-kira namun nang maajarnya Sayyidul Rahman lama ya Allah masuk ke surga kadang mendai ya kadang buwipian. Nah, isidinya lah. Kadang kayak itu mau itu. Mesti nah ya Allah nya ulama macam itu karena jar guru di hari kiamat itu di tengah Tuhan masuk surga dahulu. Bantu ini. Nah, nang susah nak masuk dahulu.
ke dalam surga. Kan ngapa jadi masuk dulu? Ulun hidup miskin dan ulun sabar. Janji Tuhan masuk surga bigari hisab. Siapa melajari kamu? Jadi tahu itu kisahnya kau sabar nah. Guru apa melajari? Oh iya. Jadi mereka hadang adalah jangan soal adab guru ikam hadangi dulu. Kada jadi masuk berdahulu nih. Ada bulan yang syukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Anak masuk ke dalam surga belum berdahulu. Apa ikam? Amalan nak berdahulu berdas. Oh, ulun bersyukur kepada atas nikmat yang diberikan. Surga ni berdahulu. Siapa melajarikan? Guru. Oh, ada guru hadang tu lah. Sul adab minggir. Kada boleh berdahulu. Padahal sudah ada janji, tapi gurunya masih ada. Pada pampihannya bang, akhirnya tadi, ini hendak berdahulu, ini hendak berdahulu, pampihannya. Kada bisa karena gurunya. Nah, lalu para ulama, guru-guru, ayo jatuhan berdahulu masuk. Hadang dulu. Kami ni ya Allah di dunia dia ongkosi orang sugih. Nang hendak berdahulu tadi. Nyentuh nama ongkosi kami asal sekolah kami sampai jadi tuan guru itu mengongkosi kami. Jadi kami biar bakalah dahulu kan nama ongkosi kami tadi tu nah biar sin berdahulu masuk ke dalam surga. Nah, karena itu berlomba-lomba lah mengongkosi orang alim itu tak. Itu kisahnya karena itu nama menunjukkan jalan tadi Allah. Nah, kata metode kisahnya. Itulah kehebatannya ilmu dan orang-orang nang memiliki ilmu agama tadi itu. Jadi kalinya tadi nyatakan untuk kali. Jadi ketika kita berimaman dengan orang alim, seorang alim nih khairum min alfi abid. Duduk bersama mereka makan, duduk bersama dengan khairum min alfi abid. Nyatakan itu aja. Bila kita ingat itu, insyaallah kita akan mudah nak merendah dan menghinakan mereka. Tapi kita yakin siapa menghinakan mereka, maka orang itu antara dua kena mendapat petunjuk atau mendapat kecelakaan. Naudzubillah, mudah-mudahan nang main-maina merendahkan umpama ada pempian kada mungkin datang mesin sudah ya Allah. Mudah-mudahan mendapat petunjuk. Nya kayak itu juga ujian-ujian tah. Kan itu ya berataan rata-rata aja mulai zaman Nabi justru itu kayak itu ya kan. Tapi ini alhamdulillah masyaallah di sembuhan muhibbin pencinta hadir berataan hendak mendapatkan keberkahan dunia dan di akhirat. Nah kira-kira situ gendul lah. Karena bahasa ulang mungkin mengundang lah untuk bener akan mengundang kada kau lagi ya kah situ juga dulu sudah membacakan tadi Isra di mukadimah tadi itu adalah kitab Mi'rajul Kabir, sedikit kisah guru tadi sedikit lagi sambungan kisah tadi. Nah lalu hendak mengadakan nang gana tuh. Nah lama apa ini artinya kami ini hendak mengadakan ujar orang rumah guru bepasan 40 kerja cuma ulamanya kiawi amplopnya kan dari desa kayak itu kisahnya lembah itu. Kami ini bukan apa yang namanya itu kan dari guru, ini dari kami hendak mengadakan dia murid-murid nih. Lalu orang rumah nih kada kau menengati, ayo sudah karena murid nah hendak bukan kehendak orang rumah, bukan wasiat atau pesan guru. Nah itu kisahnya lalu diadakanlah nang besar-besaran tadi itu bukan diadakan juga sendirinya ganalnya. Karena apa? Allah mencintai kepada beliau. Kalau Allah cinta kepada beliau, Allah umumkan di langit, wahai Jibril, aku cinta kepada orang itu. Umumkan kepada malaikat bahwa aku cinta. Lalu malaikat Jibril mengumumkan, wahai seluruh malaikat, orang itu dicintai Allah. Aku pun ikut mencintai orang tersebut, maka cintailah mereka orang tersebut, ujar malaikat tadi itu. Lalu seluruh malaikat yang mencintai, penduduk yang mencintai akan orang tersebut, wa yudha'ulahul qabul fil ardi, maka orang tersebut diterima di muka bumi sampai beliau tadi akhir meninggal. Sampai meninggal pun Sidin tadi tetap memberi makani orang. Buktinya malam ini Sidin beri makaninya. Yalah, siang tadi makan gratis. Di mana gratis itu nah? Habis aku pentol di panci itu tak. Yalah, makan. Itu guru beri makan nih. Itu kebanjiran berapa tadi banyak bantuan dari Kaltim. Sebabnya apa? Mereka setiap tahun jaruang Kaltim memakani kita. Waktu haul guru, maka kita balas kebaikan mereka. Banyaklah kiriman datang dari Kaltim membantu korban bencana yang ada di Kalimantan Selatan. Siapa yang bantu itu hakikatnya? Guru kita
nang membantu tadi. Iya, ning ini sudah di dalam kubur, itulah nangaran tetap hidup tetap hidup selama-lamanya. Nah, itu guru kita di sekumpul. Kisah musafahah tuh kena pulang kepanjangan kisahnya nah ambihan tuh nyambung pulang bahasa. Ini guru nih musafahah. Jadi udah alhamdulillah musafahah. Jadi dulu kejadian. Nah, kisah nang sedikit ya. Nah, musafahah nang dijamin masuk surga. Alah, itu kalau jadi pura kontrak kalau asalnya. Artinya guru jamin masuk surga. Kadanya nang guru menjamin itu Rasulullah. Ujar Rasulullah, man safahani dakhalal jannah. Siapa musafahah bersalaman masuk surga? Au safaha man safahani, au safaha man safahani ila yaumil qiyamah. Atau orang itu pernah bersalaman dengan orang yang pernah salaman dengan aku, atau pernah bersalaman dengan yang pernah bersalaman dengan aku sampai hari kiamat, dakhalal jannah, masuk surga itu khususiyat umat Nabi Muhammad. Musalsal itu semua musalsal, hadis musalsalnya hanya keistimewaan untuk umat Nabi Muhammad. Lalu guru ada menyantil dari kisah man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa akhir kalamnya la ilaha illallah nak meninggal masuk surga. Ujar guru anang sarani juga sompol. Guru anang sarani kamu muhaddis ahli hadis, makna dakhalal jannah ujar sin adalah ai bi ghairi hisab maknanya. Jadi guru kadang marah ke musafahah, tapi kita memperhatikan sama lapasnya dakhalal jannah, disitulah ambilan sidin ikan masuk surga bi ghairi hisab. Ketika musafahah itu seperti itu bahasa guru kepada anak-anak angkat beliau. Disuruh bersyahadat dulu, disuruh kita pegang di sini, limbah itu lalu sin bocap ikam bisidin berataan resmi menjadi anak angkatku dunia dan akhirat. Mati beriman husnul khatimah, dikubur kada hancur, kemudian masuk surga bi ghairi hisab. Nang kada ngerti padahalnya guru menjamin, padahal Rasulullah nang menjamin itu tadi. Nah, kira-kira situ Pak ampihannya tau. La ilaha illallah ampihannya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bertemu kepada malam hari ini membawa keberkahan bagi kita dunia akhirat. Mudahan berkat pertemuan pada malam hari ini Allah angkat segala musibah, segala bencana yang ada di negeri kita ini, bahkan di seluruh negara atau di negeri-negeri Islam pada khususnya, dan mudah-mudahan bala atau bencana yang sudah turun ini kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan sisa umur, sisa kesehatan ini bermanfaat untuk meningkatkan iman, meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama-sama dengan Rasulullah, para anbiya, para mursalin, para sulaha dan para salihin, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mematikan kita, keluarga kita dan orang yang kita cintai dalam keadaan husnul khatimah, selamat fitnah kubur, selamat bangkit di padang mahsyar. Semoga mendapat naungan di bawah arasnya Allah, dan semoga Allah masukkan kita sabaratan ke dalam surganya bi ghairi hisab. Wabillahi taufiq wal hidayah wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah karim.